Selamat pagi Tribuners, bersama saya Diamita. Anda sedang menyaksikan Tribun Travel Update. Sudah sepekan perayaan Hari Raya Idul Fitri, dan selain perayaan Lebaran, masyarakat di Lombok ternyata juga punya tradisi merayakan Lebaran Topat nih namanya Tribuners. Dan tradisi ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu umat Islam selain Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk mengetahui bagaimana perayaan Lebaran Topat ini, sekarang kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, Sirtu Bilaili. Halo Sirtu. Halo. Ya, baik Sirtu, bisa dijelaskan bagaimana tradisi Lebaran Topat yang ada di masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat ini? Ya, betul sekali. Masyarakat Lombok selain merayakan Hari Raya Idul Fitri yang setelah 1 bulan berpuasa juga punya tradisi yang disebut dengan Lebaran Topat. Lebaran Topat ini adalah lebaran yang dilaksanakan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasa disebut Lebaran Kecil karena dilaksanakan setelah puasa 6 hari berturut-turut, puasa sunnah di bulan Syawal ya, 6 hari berturut-turut. Kemudian untuk di rangkaian terakhirnya itu dengan mereka lebaran, disebut tradisi Lebaran Topat sebagai puncaknya. Dan di sini masyarakat rame-rame untuk memasak ketupat ya, sehingga ketupat sehingga lebaran ini juga disebut Lebaran Topat karena memang masyarakat di sini makanan khasnya adalah ketupat itu sendiri. Dan topat dalam bahasa Indonesia ya artinya ketupat itu sendiri, sehingga dijuluki sebagai Lebaran Topat oleh masyarakat di Islam di Lombok. Ya, baik Sirtu. Lalu selain memasak ketupat ya di perayaan Lebaran Topat ini, lalu apalagi yang dilakukan masyarakat dalam perayaan Lebaran Topat ini? Iya, Lebaran Topat menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat di Lombok karena di pagi hari biasanya sejak subuh ya, sebagian masyarakat yang di beberapa tempat itu sudah turun untuk melakukan ziarah ke makam, kemudian berdoa di sana, serta setelah itu mereka melakukan doa-doa di beberapa makam ulama yang dikeramatkan seperti di makam Batu Layar di Loang Balo. Kemudian setelah itu masyarakat rame-rame makan bersama hidangan ketupat yang sudah disiapkan sejak semalam oleh ibu-ibu biasanya, dan mereka makan di lokasi tersebut. Di Loang Balo misalnya masyarakat langsung di area pemakaman menggelar tikar kemudian makan bersama di situ. Dan ini menjadi suasana yang setiap tahun terlihat dalam perayaan Lebaran Topat. Selain itu masyarakat juga mengunjungi tempat-tempat rekreasi atau tempat objek wisata yang ada di Lombok. Umumnya masyarakat mengunjungi kawasan pantai yang karena di pusat perayaan Topat ini biasanya di kawasan Lombok Barat dan Kota Mataram, ada beberapa pantai yang dikunjungi seperti Pantai Longbalo atau Taman Longbalo yang menjadi satu kawasan dengan makam keramat di Longbalo. Kemudian ada di Pantai Empenan, kemudian ada juga di makam Batu Layar yang di sebelahnya itu ada pantai. Jadi sambil menikmati suasana pantai dan berkumpul bersama keluarga dan menyantap hidangan ketupat. Dan memang Lebaran Topat berbeda dengan Lebaran Idul Fitri ya. Lebaran Topat ini lebih identik dengan rekreasi, sehingga pengamanan secara khusus dilakukan setiap tahun oleh baik di jalur darat maupun di kawasan laut, karena ribuan masyarakat biasanya mengunjungi objek-objek wisata dan itu butuh pengamanan khusus baik dari SAR maupun pihak kepolisian. Ya, baik. Demikian. Lalu ini kan masih dalam keadaan pandemi ya. Lalu bagaimana perayaan Lebaran Topat pada tahun ini, Sirtu, di sana? Iya, pandemi COVID sangat berpengaruh besar terhadap perayaan Lebaran Topat ini karena biasanya masyarakat bisa berkumpul bersama keluarga di objek-objek wisata dan beramai-ramai menyantap hidangan di objek wisata, tapi tahun ini tidak bisa dilakukan seperti itu karena hampir semua objek wisata di
Kota Mataram maupun Lombok Barat yang menjadi pusat perayaan ini ditutup oleh pemerintah untuk menghindari kerumunan dan mencegah penyebaran COVID-19. Dan memang ini sempat membuat sebagian masyarakat kecewa, tetapi mereka bisa memaklumi. Dan sebagian lagi masyarakat berusaha tetap bisa merayakan ini dengan berbagai cara, sehingga beberapa orang bisa tetap merayakan meskipun dalam suasana yang serba terbatas. Tidak boleh berkumpul terlalu banyak, kemudian harus pakai masker dan sebagainya. Di objek wisata mereka juga tidak bisa bebas lagi berkunjung dan bisa makan di pinggir jalan akhirnya dengan suasana yang serba terbatas di masa pandemi COVID ini. Ya, baik Sirto, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih. Demikian Tribuners, Tribun Travel Update kali ini edisi di Lombok ya. Saya Diamita dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.